Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Rizky Lestari dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5 dengan NIM 010422010123. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Epistemologi Sosial. Di sini saya akan menjelaskan tokoh pemikiran dari Zim Baudrillard. Sebelum ke intinya, terlebih dahulu saya akan mengulas kembali mengenai realitas sosial dan postmodern. Seperti yang telah kita ketahui bahwa realitas sosial ini merupakan suatu fenomena atau kenyataan di masyarakat yang terjadi di luar diri kita. Realitas sosial ini terbentuk atas situasi dan kondisi tertentu di masyarakat, sedangkan postmodern merupakan salah satu aliran pemikiran yang menolak kebenaran universal, struktur tetap, dan narasi besar dalam memahami realitas. Jadi, Zim Baudrillard ini merupakan salah satu tokoh pemikir dari postmodern atau pasca modern yang paling penting dan berpengaruh. Langsung saja kita bahas pembahasan yang pertama tentang biografi dari Zim Baudrillard. Zim Baudrillard ini adalah seorang filsuf, sosiolog, dan kritikus budaya asal Prancis yang dikenal karena analisisnya tentang masyarakat pasca modern. Ia lahir dari keluarga kelas pekerja pada tanggal 27 Juli 1929 di kota Reims. Baudrillard ini awalnya belajar sastra Jerman di Universitas Sorbonne Paris sebelum beralih ke sosiologi, kemudian menjadi profesor sosiologi di University Paris Nanterre, tempat ia terlibat dalam gerakan intelektual besar, termasuk strukturalisme dan postmodernisme. Baudrillard juga dikenal karena kritiknya terhadap konsumsi media massa dan realitas modern, terutama melalui konsep-konsep seperti simulakra, simulasi, dan hiperrealitas. Adapun gagasan atau pemikiran dari Zim Baudrillard. Yang pertama itu simulakra dan simulasi. Dalam bukunya, Simulacra and Simulation, pada tahun 1981, Baudrillard menjelaskan bagaimana realitas di dunia modern ini telah digantikan oleh representasi atau citra yang tidak lagi merujuk pada sesuatu yang nyata. Simulacra ini adalah representasi atau tiruan dari sesuatu yang nyata, namun pada akhirnya menggantikan realitas itu sendiri. Dalam konteks simulacra, tiruan tidak lagi mencerminkan kenyataan, melainkan menjadi kenyataan yang sepenuhnya mandiri. Contoh simulacra dalam kehidupan kita sehari-hari yang banyak kita temui ialah foto-foto yang ada di media sosial yang telah diedit agar terlihat sempurna, yang menciptakan realitas yang tentunya lebih menarik dibanding kehidupan asli. Baudrillard membedakan 4 fase perkembangan simulacra yang menunjukkan bagaimana representasi atau tanda semakin menjauh dari realitas hingga akhirnya menggantikan realitas itu sendiri. Pada fase yang pertama, representasi setia pada kenyataan atau tiruan masih berhubungan dengan realitas yang sebenarnya. Pada fase ini, tanda atau representasi dianggap sebagai cerminan langsung dari dunia nyata. Hubungan erat dengan realitas dan dipercaya sebagai gambaran yang akurat. Pada tahap ini, orang akan percaya bahwa tanda dan simbol benar-benar mencerminkan realitas tanpa manipulasi. Kemudian, fase yang kedua, representasi yang mendistorsi atau menyembunyikan kenyataan. Tanda tidak lagi murni mencerminkan realitas tetapi mulai mengubah atau menutupi kebenaran. Pada tahap ini, representasi masih memiliki hubungan dengan kenyataan, tetapi mulai dimanipulasi atau disesuaikan untuk tujuan tertentu. Pada tahap ini juga, realitas mulai diperlintir atau disamarkan, meskipun masih ada hubungan dengan kenyataan. Kemudian, fase yang ketiga, representasi yang berpura-pura sebagai kenyataan, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan langsung dengan kenyataan. Pada tahap ini, representasi hanya memberikan kesan sebagai sesuatu yang nyata, padahal sebenarnya tidak ada realitas yang mendasarinya. Pada tahap ini juga, realitas mulai ditinggalkan tetapi masih ada ilusi bahwa sesuatu tampak nyata. Kemudian, fase yang terakhir, representasi yang sepenuhnya menggantikan kenyataan, sehingga hanya simulacra yang ada. Pada tahap ini juga, representasi tidak lagi berhubungan dengan realitas sama sekali. Yang ada hanyalah simulacra, yaitu realitas buatan yang sepenuhnya menggantikan kenyataan, dan perbedaan antara yang nyata dan yang tidak nyata menjadi tidak relevan. Adapun pengertian dari simulasi adalah proses di mana realitas digantikan oleh representasi yang tidak lagi merujuk pada realitas itu sendiri. Dalam simulasi, perbedaan antara yang nyata dan yang makin samar, sehingga yang ada hanyalah hiperrealitas. Hiperrealitas ini adalah realitas buatan yang lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Jadi, hiperrealitas ini ada di mana simulacra dan simulasi mendominasi pengalaman manusia.
Dalam hiperrealitas, yang nyata dan yang tidak nyata bercampur hingga tidak akan. Manusia hidup dalam dunia yang dipenuhi dengan citra dan tanda-tanda yang tidak memiliki referensi ke dunia nyata. Adapun contoh simulasi dan hiperrealitas dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya sebuah foto bukanlah realitas itu sendiri, melainkan representasi dari realitas. Namun dalam era di media sosial, foto seringkali dianggap sebagai bukti atau bahkan pengganti realitas. Kemudian ekonomi kapitalisme, di mana nilai barang lebih banyak ditentukan oleh citra dan merek daripada fungsi atau utilitas sebenarnya. Pemikirannya tentang simulasi dan hiperrealitas ternyata banyak dikritik karena dianggap terlalu radikal, menolak adanya realitas nyata. Oleh banyak kritikus dianggap mengabaikan pengalaman manusia sehari-hari. Para pemikir Marxis sering mengkritik Baudrillard karena dianggap melampaui analisis ekonomi politik. Mereka bahwa Baudrillard ini terlalu fokus pada aspek budaya dan simbolik, sehingga mengabaikan struktur, material, dan ekonomi yang mendasari masyarakat. Pemikiran Baudrillard ini berpengaruh besar dalam kajian media dan budaya. Juga mendapat kritikan karena terlalu pesimistis, sulit diuji secara empiris, dan meremehkan agensi individu. Meskipun konsep simulakra dan hiperrealitas berguna untuk memahami dunia modern, realitas tetap ada dan manusia masih memiliki kemampuan untuk berpikir kritis terhadap media dan representasi yang ada. Baudrillard juga percaya bahwa dunia kita sekarang dipenuhi oleh hal-hal yang tidak lagi mencerminkan realitas yang sebenarnya. Realitas yang kita lihat seringkali adalah hasil dari konstruksi, media, iklan, dan teknologi. Dengan kata lain, yang kita anggap nyata hanyalah tiruan atau simulasi dari sesuatu yang mungkin tidak benar-benar ada. Baudrillard juga mengkritik masyarakat kapitalis modern yang menurutnya telah menggantikan nilai guna barang dengan nilai tanda. Barang tidak hanya dibeli untuk kebutuhan praktis, tetapi juga untuk simbol status, identitas, atau gaya hidup. Jadi, bisa kita simpulkan inti dari pemikiran Jean Baudrillard, yaitu kita hidup di dunia yang semakin terpisah dari realitas dan apa yang kita anggap nyata seringkali hanyalah simulasi atau hiperrealitas. Media, teknologi, dan budaya menciptakan realitas palsu yang lebih menarik daripada dunia nyata. Identitas dan nilai hidup modern seringkali dibangun dari simbol-simbol buatan. Dengan kata lain, Baudrillard ingin kita sadar bahwa kita hidup dalam dunia yang penuh kepalsuan yang diciptakan oleh teknologi dan konsumsi. Tetapi anehnya, kepalsuan itu justru menjadi realitas bagi kita.